Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan inovasi yang berjudul Project Management Kontrak. Proyek ini dilatar belakangin oleh keinginan manajemen baik tingkat pusat, unit induk, dan unit pelaksana kesulitan mendapatkan data-data terkait anggaran dan realisasi kontrak secara cepat dan akurat. Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Jaka Sumantri, saat ini sebagai Senior Manager Perencanaan PT PLN Persero Wilayah Aceh. Pernah sebagai tim implementasi Project Management SAP PLN Pusat, sebagai tim pengembang approachment PLN, dan sebagai tim pengembang aplikasi PMO PLN. Adapun agendanya, yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. PLN tahun 2020 fokus pada 20 inisiatif breakthrough. Salah satu fokus Lean adalah mesin eksekusi terdigitalisasi berupa pusat komando operasi, pengelolaan CAPEX, war room, dan dashboard. Namun PLN belum tersedia, maka diperlukan sistem komunikasi operasi, pengelolaan CAPEX, war room, dan dashboard. Keinginan PLN to be better and better, menjadi lebih baik dari sebelumnya, adalah sebuah keharusan. Jika tidak berubah, sungguh akan tergilas oleh zaman. Salah satunya melakukan transformasi digital. Kenapa? Karena proses bisnis kompleks, diperlukan sistem yang terdigitalisasi. Lebih dari 75% belanja PLN itu dilakukan melalui proses pengadaan yang ditindaklanjutin dengan kontrak dengan pihak eksternal. Sistem yang ada masih silo-silo alias belum terintegrasi, sehingga berpotensi terjadi duplikasi, manual, salah entry, dan membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi apa yang ada di PLN terkait tentang kontrak? Ada PMO, ada SAP, ada approachment, namun masih silo-silo dan belum update. Adapun permasalahannya yang dirasakan PLN saat ini, data kontrak dikelola secara manual. Data kontrak dan pengelolaan anggaran belum standar. Dokumen dan data tidak lengkap. Pemahaman status kontrak berbeda. Kenapa? Karena tools pemantau anggaran CAPEX belum ada. Akibatnya, keputusan strategi menunggu data siap. PLN memerlukan apa? Tersedianya war room dan dashboard. Tersedianya tools untuk menyajikan data-data pengusahaan yang up to date. Data yang komprehensif diperlukan. Untuk apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Berupa apa? Yang pertama adalah pusat komando pengelolaan kontrak, CAPEX ataupun OPEX. Yang kedua, diperlukan dashboard dan platform business intelligence atau BI. Apa perlu dibangun PMC? Karena Project Management Kontrak adalah sebuah platform digital pengelolaan kontrak berupa aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola atau mengeksekusi rencana kerja dari pengalokasian anggaran, penyusunan SKI atau SKO, program rencana kerja, daftar rencana pengadaan, proses pengadaan, pemantauan kontrak SPK atau KHS, pemantauan pelaksanaannya, kurva S-nya, monitoring kontraknya, dashboardnya, bisnis intelligence-nya, dan bisnis analisnya. Jadi PMC itu platformnya digital, yaitu sebuah sistem atau program digital yang dibangun dengan teknologi dan framework terkini dengan bisnis proses yang valid. Yang kedua, BPM atau Business Process Model adalah sebuah bisnis proses model yang terintegrasi dari awal hingga akhir pengelolaan anggaran, terpetakan dan di-approve oleh Business Process Owner.
Standarisasi BPM sangat penting agar data-data yang diperlukan tersedia di lain pihak, kita tidak dibanjiri data-data sampah sehingga ada persepsi yang sama dan akurasi data. Berikutnya WebBIS dibangun dengan framework pemrograman yang terstruktur, role-nya jelas, security-nya jelas, datanya terpusat, baik itu database maupun aplikasinya, dan dapat diakses melalui jaringan data. Berikutnya PMC bersifat mobile, tersedia dalam versi Android dan iOS sehingga memudahkan user operasional di lapangan melakukan entry data. Berikutnya fitur-fitur project management kontrak. Yang pertama adalah master unit, master vendor, master user, master role, master anggaran, dan master yang lain. Yang kedua, input, sebuah aktivitas input yang diperlukan, pengelolaan anggaran, dokumen progres, dan realisasi kontrak, serta inputan-inputan yang lain. Yang ketiga adalah proses, sebuah algoritma yang diperlukan sesuai dengan bisnis proses model, memproses master, memproses inputan guna mendapatkan output. Yang keempat adalah output, yaitu sebuah hasil atau tampilan yang dihasilkan dari setiap proses dan tahapan sesuai dengan parameter yang diinginkan. Yang kelima adalah laporan, yaitu sebuah dokumen yang dihasilkan dari proses sesuai dengan parameter yang diinginkan pada periode tertentu, bisa berupa Word, Excel, maupun PDF, dan bisa dilakukan pencetakan. Yang keenam adalah dashboard, yaitu sebuah tampilan data yang menggambarkan pencapaian dan kondisi real time tercapai atau tidak tercapainya terhadap target, ditandai dengan status argo merah, kuning, atau hijau. Yang ketujuh adalah notifikasi, sebuah dokumen tertentu atau alert yang disampaikan kepada user sesuai dengan role-nya, bisa melalui email, SMS, WA, atau media lain. Yang kedelapan adalah business intelligence, sebuah output strategis yang dihasilkan dari pengolahan semua data di aplikasi tersajikan menjadi informasi yang berguna dan bermakna bagi manajemen untuk tujuan analisa strategis bisnis dan dasar pengambilan keputusan. Berikutnya modul PMC. Kalau diibaratkan fauna, perusahaan konvensional itu seperti gajah, besar, kokoh, berwibawa, namun sulit diajak menari, apalagi berlari. Akibatnya iramanya tidak sama, apalagi serempak. Sudah nggak punya uang, tapi ada bagian tertentu berlagak banyak uang. Diperlukan mapping bisnis proses yang teridentifikasi agar setiap gerakan top manajemen terbaca dan dirasakan oleh semua elemen organisasi. Sebaliknya, manajemen dapat mengetahui kondisi real yang ada di lapangan. PMC hadir untuk memberikan solusi karena dibangun mencakup level pengelolaan anggaran dari level 0 kantor pusat yang berisi tentang modul yang mampu mengelola anggaran secara korporat, pemantauan SKAO, SKAI, dan melihat PRK kontrak unit, serta modul-modul monitoring yang lain. Level ke-1 adalah unit induk, mampu berisi tentang modul yang mampu mengetahui pagu anggaran yang diberikan pusat dan memakai SKAO maupun SKAI. Dapat mengetahui pemanfaatan PRK, unit induk, dan unit di bawahnya, serta modul-modul yang lain. Yang ketiga adalah level kedua, yaitu unit pelaksana,
Modulnya mampu untuk mengetahui SKAI PRK di unit pelaksana, melakukan entry pelaksanaan penyusunan kontrak, melakukan entry kegiatan pencapaian, dan memonitoring laporan-laporan yang ada. Yang keempat adalah level 3, yaitu unit layanan. Mampu memantau kontrak-kontrak yang ada di unitnya, mampu melakukan pengelolaan kontrak pekerjaan di unitnya, mampu melakukan entry pelaksanaan kontrak baik menggunakan web-based maupun menggunakan mobile. Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan PMC. Yang pertama, melakukan assessment terhadap pemilik bisnis proses, menggali lebih mendalam kebutuhan dari masing-masing bidang. Selanjutnya, menuangkan ke dalam bisnis proses model. Yang kedua adalah SRS, yaitu Specific Requirement System, yaitu sebuah dokumen yang menjembatani antara bisnis proses model dengan programmer. Yang ketiga adalah Business Process Owner, yaitu ini merupakan tahapan pengesahan bisnis proses model dan Specific Requirement System yang diawali dengan pemaparan dan penjabaran dari requirement agar tergambar output yang akan dihasilkan, ditandai dengan tanda tangan SRS dan bisnis proses model. Yang keempat adalah RAB, yaitu penyusunan kebutuhan akan anggaran untuk membangun aplikasi yang meliputi seluruh kebutuhan anggaran penyusunan, bisnis proses model, development, sampai implementasi, termasuk kebutuhan infrastruktur yang digunakan. Yang kelima adalah development. Tahap development meliputi pembangunan dan pengujian aplikasi. Terakhir, tahap yang keenam adalah implementasi PMC. Tahap terakhir ini adalah implementasi PMC yang meliputi sosialisasi, training, migrasi, dan go live. Bentuk dari Project Management Kontrak atau PMC adalah yang pertama berupa dokumen bisnis proses model BPM yang menggambarkan proses pengelolaan kontrak dari penganggaran, eksekusi anggaran, monitoring kontrak, kemajuan kontrak, sampai realisasi pembayaran, notifikasi, dashboard, dan bisnis intelligence. Yang kedua berupa aplikasi, yaitu aplikasi Project Management Kontrak atau PMC bersifat korporat, user terstruktur sesuai dengan role atau kewenangannya, bersifat web-based, dan tersedia versi mobile untuk input di unit layanan, support terhadap Android dan iOS, terintegrasi dengan IM atau user email korporat. Kalau boleh saya namakan, PMC adalah www.pmcpln.co.id. Output dari PCC adalah laporan dan dashboard manajemen. Berikut contoh dashboard manajemen. Yang pertama dalam bentuk argometer yang menggambarkan status kinerja, progres kontrak. Warna merah menandakan tidak tercapai, warna kuning hampir tercapai, warna hijau tercapai. Yang kedua bentuk kurva, yaitu sebuah kurva yang menggambarkan status progres pekerjaan. Dia sedang lagging atau sedang leading terhadap target. Yang ketiga dalam bentuk laporan-laporan yang dapat dikeluarkan dalam bentuk PDF, Excel maupun Word yang bisa diprint sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil ada 3 key. Key yang pertama, PLN saatnya memiliki platform digital untuk mengelola keuangan dari proses penganggaran,
perencanaan, pendistribusian anggaran, pemanfaatan, dan monitoring realisasi anggaran yang terintegrasi dan real time. Key yang kedua, aplikasi project management kontrak layak dibangun, mampu menyajikan pengelolaan CAPEX dan OPEX dan war room, proses anggaran dan realisasi kontrak, menyediakan bisnis intelijen yang menyediakan data-data strategis. Key yang ketiga, PMC dibangun dengan platform web-based dan mobile-based. Semoga sumbang saran ini mendorong PLN untuk memiliki platform digital dalam pengelolaan anggaran dan monitoring kontrak. Harapan saya, pengembangan www.pmcpln.co.id segera terwujud. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.